Kubu Luhut ingatkan jangan usik TKA, nanti investornya hengkang. Gelora News 12 Mei 2021. Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, investor khususnya dari Cina dan sejumlah negara asing lainnya masih akan terus berinvestasi di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Tenaga kerja asing atau TKA asal Cina berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Mereka disebut akan menjadi tenaga kerja di beberapa proyek strategis nasional atau PSN yang ada di Indonesia. Hal ini pun menjadi heboh di masyarakat. Banyak pihak yang merasa pemerintah terlalu memanjakan tenaga kerja asing. Juru bicara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi mengatakan, hal itu harusnya tidak perlu dipermasalahkan. Menurutnya, warga negara Cina bekerja di beberapa PSN karena memang investornya dari Cina. Dia meminta jangan terlalu mempermasalahkan masuknya investasi asing karena motif politik. Bila hal itu dilakukan, investor bisa hengkang. Kalau kita suka mempermasalahkan investasi asing karena motif politik, jangan menyesal kalau nanti para investor hengkang, ungkap Jody kepada Detikcom, Sabtu tanggal 8 bulan 5 2021. Jody menjelaskan penempatan warga negara Cina untuk bekerja di PSN ini sesuai dengan investor proyek itu sendiri. Misalnya ada PSN yang investornya dari negara Cina, maka wajar saja tenaga kerja asing asal Cina ditarik untuk menyelesaikan proyeknya. Kalau soal TKA mana yang bekerja di PSN tertentu tergantung dari investornya. Kalau investornya dari Cina ya wajar saja mereka bawa TKA skill tertentu untuk penyelesaian proyeknya, tutur Jody. Yang terpenting menurutnya pengerjaan proyek itu juga dikombinasikan dengan tenaga kerja lokal. Selama itu dikombinasikan dengan tenaga lokal dan komposisinya diatur sesuai peraturan yang berlaku di negara kita, pungkas Jody. Jody pun menyinggung beberapa proyek milik Indonesia di luar negeri. Beberapa tenaga kerja asal Indonesia juga ikut serta dibawa dalam penyelesaian proyek tersebut. Begitu juga investasi kita di luar negeri, kita sering bawa juga pekerja migran Indonesia atau PMI kok, ungkap Jody. Mengenai masuknya tenaga kerja ini sendiri, banyak diprotes berbagai pihak, paling anyar protes keluar dari kalangan buruh. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, kedatangan para WN Cina tersebut jadi bukti tujuan dari diterbitkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menyebutkan salah satu aturan pada klaster ketenaga kerjaan adalah untuk memudahkan masuknya TKA Cina ke Indonesia. Padahal saat ini, sambung Said, rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan karena banyak yang kena PHK akibat pandemi. Itulah sesungguhnya tujuan Omnibus Law. Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, sehingga TKA tidak mungkin bisa masuk ke Indonesia kalau belum mendapat surat izin tertulis. Ujar Said Iqbal dalam keterangannya Selasa tanggal 11 bulan 5 2021. Fakta hari ini menjelaskan, berdasarkan Omnibus Law TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu menunggu memegang surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja. Tetapi cukup si perusahaan pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut, atau RPTKA sambungnya. Dia juga menyayangkan ketidaktegasan pemerintah yang malah membiarkan WN Cina tadi masuk di tengah larangan mudik. Hal ini malah memunculkan rasa ketidakadilan dan kebangsaan bagi kaum buruh dengan maraknya TKA Cina dan India bisa masuk ke Indonesia bak melenggang kangkung bahkan dengan mencarter pesawat. Ibaratnya buruh dikasih jalan tanah yang becek, tetapi TKA diberi karpet merah dengan penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis, kata Said Iqbal.